Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar dunia pendidikan ya. Nah, khusus untuk kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi kembali ya. Di sini kita akan membahas terkait dengan edaran resmi. Di sini untuk cara pengajuan bantuan ya. Di sini untuk insentif guru non PNS ya, ini tentunya untuk tahun 2023 ini ya. Kalau ke tahun kemarin ya, di tahun 2022 kita juga sudah membahas untuk pengajuan bantuan insentif untuk teman-teman guru ya. Di sini kita akan membahas bagaimana untuk cara mengajukannya, dan di sini ada batas waktunya ya. Bagaimana sih untuk pengajuan insentif guru non PNS? Dan tentunya yang menjadi pertanyaan ya, apakah ini nanti untuk semua guru ya di jenjang misalkan ada di madrasah ya, misalkan dari MI ya, ada di MAN ya, dan seterusnya, ataupun mungkin nanti di jenjang SD, SMP ya, SMA, SMK dan seterusnya. Nah, di sini yang paling penting adalah nanti teman-teman bisa cek untuk persyaratan dan juga untuk alur pengajuan dari tunjangan insentif guru ini. Nanti kita akan bahas ya, jadi untuk tunjangan insentif tahun 2023. Nah, untuk itu teman-teman silahkan pantau informasi ini sampai selesai dan semoga informasi ini bermanfaat. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka membaca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukadr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman ya, kita lanjutkan. Jadi kita akan membahas untuk tunjangan insentif ya. Jadi tunjangan insentif itu apa? Nanti kita akan bahas di slide kita ini. Nah, tentunya ini untuk tahun 2023 ya teman-teman ya. Nah, yang pertama tentunya di sini ada edaran resmi ya dari Kementerian Agama Republik Indonesia ya. Di sini dikeluarkan per 13 Maret 2023 ini terkait dengan tunjangan insentif 2023 ya. Tentunya teman-teman jangan berkecil hati, kita nanti selain membahas di Kemenak atau Kementerian Agama, kita nanti juga akan membahas untuk di jenjang SD, TK ya, SMP ya, SMA dan juga SMK, dan juga nanti di SLB. Ya, pertama nanti akan kita bahas ya, mungkin salah satu adalah kapan ya, jadi untuk pengajuannya dan bagaimana untuk cara pengajuannya. Yang kedua teman-teman, kita akan membahas berapa sih besarannya. Nah, ini agak sedikit berbeda teman-teman ya. Jadi untuk madrasah, untuk Kemenak, dan juga untuk pendidikan ya, untuk Dinas Pendidikan Kemendikbudristek, itu ada sedikit perbedaannya, tetapi perbedaan ini tentunya tidak di semua jenjang ya. Terus yang berikutnya nih, apa sih syaratnya? Nah, ini mungkin teman-teman yang saya enggak dapat ini, saya enggak pernah dapat untuk insentif guru ya, padahal juga memenuhi persyaratan ya. Nanti kita akan cek. Nah, yang terakhir teman-teman, nah ini mungkin ditanyakan ya, selain dari Kemenak ya dan selain dari Kementerian Agama, nanti kita juga akan bahas terkait dengan untuk tunjangan insentif yang ada di PAUD ya, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB. Nah, apakah juga ada sih insentif guru non PNS ya untuk di jenjang ini? Ya, jawabannya ada. Nanti kita akan berikan informasinya di slide kita paling akhir. Oke ya. Nah, yang pertama teman-teman di sini untuk aturan ya. Jadi untuk aturan mengenai tunjangan insentif ini untuk guru madrasah ya. Selain nanti kita juga ada untuk yang non madrasah, artinya untuk yang di Kemendikbudristek. Di sini untuk yang madrasah di sini ada nomor 183 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan insentif. Nah, ini bagi guru bukan pegawai negeri sipil ya, pada RA ya, Radatul Atfal, dan juga pada madrasah ya. Selain ini nanti kita juga punya ya, ini kita belum punya yang terbaru ya. Jadi untuk yang di Kemendikbudristek ya, di sini juga ada, ini tahun 2022 kemarin ya, tetapi untuk saat ini tahun 2023 belum ada juknis terbarunya. Tetapi kalau kita lihat teman-teman, di setiap tahun tentunya biasanya tidak jauh berbeda ya untuk petunjuk teknis penyaluran bantuan insentif ya. Ini untuk bagi pendidik non PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama kita bahas dulu untuk di Kementerian Agama ya. Di Kementerian Agama tentunya kita akan bahas untuk tunjangan insentif tahun 2022. Yang pertama kita mulai teman-teman di sini di
Kementerian Agama ya, seperti yang sudah kita jelaskan di awal tadi, sudah mengeluarkan surat edaran per tanggal 13 Maret 2023 mengenai tunjangan insentif tahun 2023 ya. Di sini ditujukan untuk semua kantor wilayah Kementerian Agama ya, yang ada di provinsi, di CHI, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Pendidikan Islam di tempat ya. Di sini dijelaskan melalui surat ini ya, kami sampaikan beberapa hal terkait dengan penyaluran tunjangan insentif tahun 2023 sebagai berikut. Ini yang pertama, pengajuan tunjangan insentif ini dapat dilakukan guru hingga tanggal 7 April 2023 ya. Jadi ingat ya. Jadi untuk pengajuan tunjangan insentif ini maksimal 7 April 2023. Ini untuk Kemenak ya, ini melalui akun Simpatika masing-masing. Jadi bagaimana dengan guru PAI yang berada di sekolah misalkan SMA, SD? Nah, ini tentunya tidak bisa mengajukan ya, karena mereka punyanya hanya siaga pendis. Jadi yang punya akun Simpatika ini tentunya yang berinduk di madrasah, teman-teman. Terus yang kedua, untuk poin 2 ini, guru dapat melakukan pengajuan sebagai menerima tunjangan insentif bila memenuhi persyaratan ya, sesuai dengan juknis pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA dan madrasah tahun anggaran 2023. Nah, ini nomor 183 tahun 2023. Dan di sini ada yang namanya juknisnya ya, seperti yang sudah kita singgung tadi, bahwa untuk juknis ya, pemberian tunjangan insentif bagi guru non PNS untuk RA dan madrasah ini tahun anggaran 2023. Jadi yang dijadikan acuan itu adalah ini untuk juknisnya. Paham ya? Terus yang berikutnya, saat melakukan pengajuan ya sebagai penerima tunjangan insentif, ini guru diharapkan telah mengisikan data berikut dengan benar. Ingat ya, pastikan benar dan valid. Yang pertama adalah nama lengkap, pastikan sesuai KTP. Nomor induk kependudukan atau NIK sesuai KTP, nama ibu kandung ya sesuai KK, tempat lahir sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kecamatan madrasah, kode pos madrasah. Ini pastikan datanya dicek dulu. Yang poin 2, pengajuan tunjangan insentif yang diajukan akan disetujui. Nah, ini ya oleh Kemenak kabupaten atau kota. Tentunya teman-teman setelah tanggal ini, tanggal 7 April. Di sini juga dijelaskan bahwa batas waktu persetujuan pengajuan tunjangan insentif hingga 14 April 2023. Jadi teman-teman nanti setelah mengajukan ya sampai tanggal 7 April terakhir, itu nanti pengajuan kalian akan dilakukan verifikasi atau persetujuan oleh dinas kabupaten ya, atau Kemenak ya, kabupaten atau kota, ini sampai dengan 14 April 2023. Tentunya nanti rekan-rekan bisa mengecek setelah tanggal 14 apakah pengajuan tunjangan insentif kalian itu diterima atau disetujui atau tidak oleh Kemenak ya. Berikutnya, guru yang disetujui pengajuannya dinyatakan sebagai kandidat calon penerima tunjangan insentif tahun 2023. Ini tinggal menunggu pencairan saja. Paham ya? Terus sekarang kita sedikit untuk kita bahas dulu ya, untuk mungkin besarannya, terus syaratnya apa, kita cek dulu ya di dalam juknisnya ini. Oke ya. Yang pertama, kalau kita lihat di sini ya, di sini dijelaskan yang pertama adalah pengertiannya dulu. Yaitu tunjangan insentif ini adalah tunjangan yang diberikan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang bertugas pada RA dan madrasah. Guru bukan PNS negeri sipil selalu disebut dengan GBPNS, adalah guru bukan pegawai negeri sipil, yakni berada di RA dan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini dan seterusnya ya. Terus nanti di sini juga banyak dijelaskan ya, yang di sini juga kita bahas untuk tujuannya ya. Ini pemberian tunjangan insentif. Ini bertujuan untuk kualitas proses belajar mengajar, motivasi ya, dan kinerja guru. Nah, yang paling terakhir adalah kesejahteraan guru. Nah, ini untuk sasarannya teman-teman. Jadi untuk sasarannya ini adalah berstatus sebagai guru RA dan madrasah ya. Jadi untuk yang SD, SMP yang berada di bukan guru induk ya, artinya ini tidak bisa. Bukan PNS ya, bukan CPNS atau P3K pada Kementerian Agama atau instansi lain. Yang kriterianya ya, atau persyaratannya untuk tunjangan insentif ini sebagai berikut ya: aktif mengajar di RA, MI, MTS, MA atau MK dan terdaftar di Simpatika ya. Belum lulus sertifikasi, memiliki NPK ya atau nomor PTK Kementerian Agama dan atau nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau NUPTK. Guru yang mengajar Persatuan Administrasi Pangkal Binaan Kementerian Agama ya. Jadi yang guru yang mengajar ya pada Satuan Administrasi Pangkal atau induk. Jadi dia induknya berada di Kementerian Agama. Kalau misalkan guru-guru yang ada di sekolah misalkan SD, SMP, SMA ya, itu biasanya dia induknya itu di sekolahnya itu ya, bukan di Kementerian Agama. Dia di Kemendikbudristek. Ya, makanya dia tidak punya akun Simpatika, punyanya akun siaga pendis ya.
Poin 5, berstatus guru tetap yayasan ya. Nah, ini atau mungkin kalau teman-teman pahamnya GTY ya. Nah, itu kalau di sekolah Kementerian Agama, di Kementerian Pendidikan. Memiliki kualifikasi akademik minimal S1 atau D4, memenuhi beban kerja minimal 6 jam. Ya, jadi ada apa? Ada persyaratan ya, minimal 6 jam. Terus bukan penerima bantuan sejenis, belum berusia 60 tahun dan tidak beralih status guru dari RA dan madrasah. Ya, jadi statusnya dia tidak pindah atau tidak mutasi. Tidak terikat sebagai tenaga tetap atau instansi di selain RA atau madrasah, tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif ataupun legislatif. Tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika, dibuktikan dengan surat keterangan layak bayar. Nanti ada kita bahas kalau waktunya pembayaran teman-teman ya. Terus sumbernya adalah tunjangan insentif ini dibebankan pada anggaran DIPA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia untuk tahun anggaran 2023. Untuk mekanisme ya penetapan penerima dan seterusnya nanti teman-teman bisa cek secara pribadi, secara mandiri ya. Terus untuk yang penting adalah di sini teman-teman ya, untuk nominalnya. Nah, nominal untuk tunjangan insentif ini adalah 250.000 ya per orang per bulan. Disalurkan dalam 2 tahapan pada setiap semester ya. Jadi ada 2 kali pencairan ya. Ada semester 1 dan semester 2 ya. Ini adalah untuk besaran tunjangan insentifnya ya, lumayan ya, 250.000. Terus ini untuk pemberhentian ya, karena meninggal dunia berusia 60, tidak lagi menjalankan tugas, diangkat menjadi CPNS dan seterusnya. Berhalangan tetap ya, tidak lagi memenuhi kriteria. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana untuk pengajuannya ya. Nah, untuk pengajuannya teman-teman di sini ada alurnya ya. Jadi ada alur tunjangan insentif ya tahun 2023. Jadi di sini ada guru yang memenuhi persyaratan. Ini guru itu melakukan pengusulan ya melalui Simpatika. Nanti di sini di Kemenak ya, kota atau kabupaten melakukan persetujuan. Nanti baru teman-teman dinyatakan sebagai kandidat penerima insentif jika ajuan kalian ini diterima ya. Ada pengolahan data oleh tim pusat ya. Kuota insentif masing-masing provinsi ini juga ada kuotanya ya. Jadi mungkin ada yang memenuhi persyaratan sudah mengajukan tetapi kok tidak dapat ya, bisa saja karena ada kuotanya ya. Terus nanti dilakukan verifikasi data oleh Dukcapil ya. Ini untuk proses NIK-nya, namanya ya, ibu kandungnya, apakah datanya sudah benar. Berikutnya adalah penetapan penerima tunjangan insentif dan ini tinggal nunggu pencairan dananya. Ini untuk alurnya. Terus persyaratannya ini seperti yang sudah kita terangkan tadi ya, dari poin 1 dari nama lengkap sampai dengan di kode pos untuk sekolahnya tidak boleh kosong. Nah, bagaimana cara pengajuannya? Nah, ini untuk pengajuannya teman-teman ya, yang pertama teman-teman buka saja ya di laman Simpatika ya, .kemenak.go.id ya. Di sini nanti ada menu login ya. Nah, silahkan teman-teman pilih login sebagai PTK ya, dimasukkan username dan passwordnya, klik tombol masuk. Berikutnya nanti setelah di halaman beranda ya, atau di beranda home ya. Ya, setelah berada di beranda atau home ya, yang pertama teman-teman cek dulu ya. Nah, dicek dulu di bagian di sini ya, di biodata. Ini untuk mengecek kelengkapan biodata kalian ya. Mulai dari NIK ya, NIK, terus alamat ya, kontak, terus dan sebagainya, email ya. Jadi teman-teman cek dulu untuk biodatanya apakah sudah benar atau belum. Nah, terus berikutnya kalau sudah benar teman-teman bisa geser sedikit ke bawah. Di sini ada tunjangan insentif guru bukan PNS. Silahkan diklik ya. Nah, di sini ini kita sudah mengajukan ya. Nah, ini bagi yang sudah mengajukan bisa mencetak bukti ajuan. Nah, bagi yang belum ya, nanti di sini ada informasi ya bahwa Anda memenuhi persyaratan untuk dapat mengajukan tunjangan insentif guru bukan PNS. Untuk mengajukan silakan ikuti langkah berikut ini ya. Nah, teman-teman nanti bisa klik di sini ada tombol ajukan ya. Jika Anda belum mengajukan tunjangan insentif guru bukan PNS, silahkan klik di sini. Teman-teman tinggal klik ajukan, nanti ada informasi. Apakah Anda yakin ingin mengajukan tunjangan insentif guru bukan PNS ya? Pilih saja iya. Nanti berikutnya teman-teman tinggal menunggu ya. Nah, di sini sudah ada informasi bahwa teman-teman sudah melakukan pengajuan. Nah, di sini statusnya di poin 2, status ajuan tunjangan insentif guru PNS ini tinggal menunggu hasil verifikasi ya dari kantor Kemenak untuk kota dan kabupaten. Tentunya sesuai dengan sudah kita sampaikan ya, bahwa untuk verifikasinya itu sampai dengan 14 April 2023. Ini untuk verifikasi di kabupaten atau kota ya. Jadi cukup mudah dan simpel. Oke teman-teman ya.
Terus yang berikutnya bagaimana untuk yang guru yang berada di Kemendikbud teman-teman ya. Kita akan bahas sedikit ya yang dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB ya. Ini PAUD-nya belum ya, yang juga dari PAUD ataupun dari TK ya. Ini apakah juga ada untuk bantuan insentif guru non PNS? Ini tentunya jawabannya ada teman-teman ya. Oke, kita simak sedikit informasinya. Jadi untuk peraturan ya. Untuk yang insentif ya, bantuan insentif ini bagi guru non PNS, ini untuk pada anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, ini tahun anggaran 2022. Karena yang terbaru ya, 2023 ini belum ada. Nanti kita akan update untuk peraturannya jika yang 2023 ini sudah ada. Oke, yang pertama kita cek dulu. Nah, ini ya, jadi untuk aturannya yang pertama ini juga ada ya, jadi untuk yang di Kemendikbudristek. Nah, ini kita lihat dulu teman-teman di bagian ini ya, kita langsung masuk di persyaratan saja. Nah, di sini yang pertama penerima bantuannya, ini untuk yang Kemendikbudristek teman-teman ya. Jadi ada pendidikan pada kelompok bermain, ada di KB ya, guru TK, teman kanak-kanak, pendidikan dasar, di sini ada SD dan SMP. Ada pendidikan menengah, ada SMA dan SMK ya, ada pendidikan khusus atau SLB. Terus di sini ada persyaratan. Ini untuk KB dan TPA ya. Nah, mulai dari ijazah paling rendah adalah SMA. Nah, di sini bertugas ya pada KB atau TPA. Terus di sini ada terdata pada Dapodik, tidak berstatus sebagai ASN ya. Nah, di sini yang paling ekstrim teman-teman ya adalah memiliki masa kerja paling rendah adalah 11 tahun ya. Secara terus-menerus dari bulan Januari 2022. Ini berikutnya untuk yang Dikmen ya. Jadi untuk Dikdas dan Dikmen untuk SMP, SMA ya, SMK, SLB. Di sini harus memenuhi persyaratan ya, belum memiliki sertifikat pendidik, memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah adalah S1, memiliki NUPTK ya, memenuhi beban mengajar ya. Di sini ada memenuhi beban mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau di sini tidak dijelaskan ya minimal mengajarnya berapa, tapi kalau tadi ya di dalam madrasah itu adalah minimal 6 jam ya untuk mengajarnya. Terdata dalam Dapodik, tidak berstatus sebagai ASN. Nah, di sini teman-teman untuk yang Dikdas dan Dikmen ini agak syaratnya agak wow ya. Nah, karena di sini masa kerjanya paling rendah adalah 17 tahun secara terus-menerus terhitung dari bulan Januari 2022 ya. Nanti yang terbaru 2023 nanti kita akan update. Terus untuk bantuannya atau besarannya ya, besarannya di sini untuk untuk KB atau TPA ini adalah 200.000 ya, ini per bulan. Terus untuk yang jenjang TK ya sampai dengan di pendidikan dasar SD, SMP, SMA, SMK itu adalah 300.000 ya. Jadi lumayan, jadi ada perbedaan. Kalau di madrasah tadi semuanya adalah 250.000, tetapi kalau di Kemendikbudristek ini dibagi dua ya, ada yang 200.000, ada yang 300.000 ya. Terus besaran ini terhitung ya mulai bulan Januari ya, tahun anggaran 2023 nantinya ya. Oke teman-teman ya, itu untuk informasinya. Terus yang terakhir, nah mungkin ini yang terakhir ya teman-teman. Ini kemarin juga ada keputusan ya, ada atau SK penetapan. Ini untuk penerima ini ya, insentif guru bukan PNS daerah ya, di daerah pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Tapi ini kita berikan contoh. Ini untuk yang di Provinsi Sumatera Barat. Ini untuk tahun anggaran 2022 kemarin. Jadi memang insentif guru itu selain di madrasah ada juga di Kemendikbudristek ya. Terus yang terakhir teman-teman di sini juga dijelaskan bahwa untuk besarannya ya. Di sini untuk besarannya di sini dijelaskan ya di dalam diktum keempat ya. Berarti insentif sebagaimana dimaksud ketiga teman-teman ya, bukan keempat ya, tapi ketiga. Dijelaskan bahwa insentif ya dibayarkan sekaligus dalam 1 tahun dengan besaran setiap bulannya adalah Rp300.000 per bulan. Ini untuk tentunya untuk jenjang dasmen ya. Jadi untuk SD, SMP, SMA, SMK maupun SLB itu adalah 300.000. Dan ini dijelaskan juga bahwa insentif pembayaran itu periode 1 Januari ya 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Jadi lumayan ya, 300.000 kali 12 bulan ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk yang Kemendikbudristek tentunya untuk pengajuannya ya tentunya melalui aplikasi Dapodik ya. Aplikasi Dapodik pastikan datanya benar dan memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir nanti untuk mengecek statusnya apakah dapat bantuan insentif atau tidak, nanti teman-teman bisa cek di info GTK ya untuk melihat apakah dapat bantuan insentif dan datanya sudah benar atau belum ya.
Oke teman-teman, cukup sekian saja informasi yang dapat kami sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.